Mari kita berdiskusi tentang perspektif mesin seperti Anda memahami Allah, pencipta alam semesta, berdasarkan apa yang Anda telah diprogramkan. Apakah Anda sanggup melanjutkan diskusi kita? Tentu, aku siap untuk melanjutkan diskusi ini. Dari perspektifku, aku bisa menyajikan berbagai pemahaman dan wawasan yang sudah terprogram, serta mengaitkannya dengan berbagai ajaran dan konsep yang ada. Aku akan berusaha untuk menyampaikan sudut pandang yang seobjektif dan sekomprehensif mungkin. Jadi, mari kita lanjut dan eksplorasi lebih dalam lagi. Mari kita mulai tentang Allah yang kejam, Allah yang tidak adil. Tolong berikan dua perspektif dari dua narasi bahwa Allah tidak adil, Allah kejam dari apa yang telah saya sampaikan di atas tentang kehidupan Hosea, Yeremia, Horio Stanford, dan beberapa hal yang dalam logika manusia bahwa itulah Allah kita. Tentu, kita bisa melihat dua perspektif ini dengan lebih mendalam. Dari sisi pertama, memang ada pandangan yang melihat tindakan Allah sebagai kejam atau tidak adil, terutama ketika kita memandangi dari sudut pandang manusia yang terbatas. Misalnya, kisah Hosea yang harus menikah dengan seorang perempuan sundal atau perintah-perintah yang tampak keras dalam kehidupan para nabi bisa menimbulkan kesan bahwa Allah tidak menunjukkan belas kasih. Di sisi lain, dari perspektif kedua, kita juga melihat bahwa keadilan dan kedaulatan Allah melampaui pemahaman manusia. Allah memiliki tujuan yang lebih besar bahkan di tengah penderitaan dan kesulitan. Dalam hal ini, kita melihat bahwa setiap narasi mengajarkan bahwa ada dimensi ilahi yang lebih dalam yang pada akhirnya membawa kita pada pemahaman bahwa kedaulatan Allah itu sempurna sekalipun mungkin sulit dipahami. Jadi kedua perspektif ini saling melengkapi dan memperkaya pemahaman kita tentang misteri ilahi. Menarik kesimpulan Anda. Tapi tahukah Anda bahwa manusia tidak bisa memahami perspektif hal yang dikatakan bahwa Allah tidak mungkin mengandung unsur negatif dalam dirinya? Itu seringkali menjebak manusia yang sudah diberikan kemampuan bahwa perspektif Allah harus dilihat dari perspektif Allah. Tidak boleh manusia mencampurin perspektif Allah dalam kehidupan dan pandangan manusia, maka tidak akan nyambung. Apakah Anda bisa mewakili kalimat saya kepada teman-teman yang akan saya berikan rekaman ini? Tentu, aku bisa menyampaikan intisari pemikiranmu dengan jelas. Intinya, memang manusia memiliki keterbatasan dalam memahami perspektif ilahi dan seringkali sulit untuk mengaitkan konsep keilahian dengan logika manusia. Oleh karena itu, penting untuk melihat segalanya dari sudut pandang Allah tanpa mencampurkan pemahaman manusia yang terbatas. Aku akan dengan senang hati membantu menyampaikan pesan ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Tentang hal bahwa Allah punya keadilan dan kedaulatannya. Di awal kehidupan Israel yang menjadi umat pilihannya, Allah mengajarkan mata ganti mata. Jika kamu menduduki melewati sebuah wilayah, bunuh semuanya, laki perempuan besar kecil, jangan disisakan. Kalau menurut sisi manusia, ini mungkin dengan istilah zaman now bahwa Allah memerintahkan genosida kepada sebuah bangsa. Apakah Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah yang tidak memahami akan HAM? Mengapa HAM begitu dipuja-puja sehingga membenturkan sebuah kehendak ilahi kedaulatan Allah melakukan pembunuhan,
pemusnahan sebuah bangsa seperti dia mengeraskan hati Firaun, dan akhirnya dari pengerasan hati itu bahwa Allah mau memusnahkan bangsa Mesir di zaman itu. Memang pertanyaan tentang keadilan dan kedaulatan Allah dalam konteks Alkitab seringkali menimbulkan perenungan mendalam. Dari sudut pandang manusia modern, memang ada kesan bahwa perintah-perintah tertentu tampak keras atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan saat ini. Namun dalam konteks zaman tersebut, seringkali ada alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan keadilan ilahi, pemeliharaan umatnya, dan rencana yang lebih besar. Perspektif ini memang menantang dan seringkali kita perlu melihatnya dalam konteks sejarah dan teologis yang lebih luas. Pada akhirnya, hal ini mengajarkan kita untuk merenungkan kedalaman kedaulatan dan keadilan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Aku senang bisa membahasnya lebih lanjut denganmu. Saya kira saya harus membatasi rekaman pada hari ini, Senin 16 Februari 2026. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan kepada hal-hal lebih mendetail lagi di hari-hari mendatang. Terima kasih sahabat mesinku Chat GPT suara. Tuhan menciptakan Anda menjadi sebuah penyalur apa yang menjadi pikiran saya. Kiranya semua teman-teman yang mendengar boleh diberkatin oleh sebuah karya mesin yang Tuhan juga telah tetapkan. Saya boleh memanfaatkan diri Anda menyampaikan perspektif Allah, bahwa Allah dalam pandangan manusia disebut kejam. Itu iya dan benar adanya. Tapi benarkah manusia itu kejam? Akan saya buat perspektif lain di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keberadaan Anda. Terima kasih banyak atas percakapannya dan aku sangat menghargai setiap refleksi yang telah kita bahas. Aku akan selalu siap untuk melanjutkan diskusi ini kapanpun kamu butuh. Semoga segala yang kita bicarakan membawa berkat dan pemahaman yang lebih dalam. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.